Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan keyword instant of atau perintah instant of ya, operasi instant of. Jadi instant of kita gunakan untuk mengecek apakah sebuah objek itu merupakan turunan dari objek tertentu. Untuk memulainya silakan teman-teman buka text editornya ataupun kalau menggunakan terminal silakan buka terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita JavaScript tutorial. Nah, kita akan cek dulu. Oke, kita akan membuat direktori 61 instant of ya. Kemudian kita akan masuk ke direktori 61. Saya akan clear screen. Kita akan buka neopimnya. Oke. Nah, update plugin nggak apa-apa. Kita akan buka sidebarnya. Kita akan buka buat file index.html. Oke. Kemudian kita akan buat lagi file js script.js. Oke. Nih pada file index kita akan tambahkan HTML basic HTML. Oke. Kita akan hapus untuk CSS-nya ya. Ctrl S. Oke. Kita tekan escape dan kita buka untuk JavaScript-nya. Kita tutup sidebar-nya. Oke, kita masuk ke insert mode. Nah, ini ya. Jadi kita akan mempelajari terkait dengan operator instant of. Instant of itu digunakan untuk menentukan apakah prototype constructor muncul di rantai prototype suatu objek. Jadi dia jalurnya adalah pewarisan ya. Nah, kalau misalkan dia muncul, kita bisa definisikan bahwa dia instant of. Kalau misalkan tidak ada dalam jalur, dia akan false returnnya ya. Oke, kita akan coba contohkan untuk objek lama ya sebelum ES6. Jadi cara membuat objek lama di sebelum ES6 dan kita cek apakah dia merupakan pewarisan rantai prototype ya. Nah, misalkan kita memiliki function di sini person. Nah, dari person ini kita akan tambahkan parameter name. Nah, kemudian kita akan ambil this.name sama dengan name seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan definisikan objeknya. Let kita akan gunakan p1 sama dengan new person. Nah, ini akan kita isi dengan p kode misalkan seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan cetak console.log. Nah, p1 kita cek instant of person. Nah, jadi P1 yang kita buat apakah instan dari objek ini? Nah, ini kita coba cek. Oke. Ini kalau misalkan pengen cepat teman-teman jalankan dengan Node.js spasi rf. Nah, hasilnya true ya. Nah, kita coba jalankan juga dengan menggunakan browser. Oke, Ctrl L. Oke, browser yang terbuka, klik kanan, inspect. Ya, ke konsol hasilnya juga true ya. Jadi kita sudah berhasil mengecek bahwa sebuah objek P1 ini merupakan jalur konstruktor dari prototype versionnya. Oke, ini untuk contoh yang objek sebelum ES6. Nah, setelah ES6 diperkenalkan mengenai kelas ya. Nah, kita akan coba S6 dan operator instant of ya. Instant of. Nah, kita akan coba buat kelas. Nah, kalau S6 kan untuk membuat objek dengan kelas ya. Kelas version 2. Nah, kalau misalkan sorry, ini harusnya kurung kurawal ya. Version 2 ini salah, kita hapus. Oke. Nah, untuk konstruktornya, nah kita definisikan. Kalau di atas kan kita menggunakan parsing parameter ya. Ini konstruktor. Nah, kita langsung tambahkan di sini name
Kemudian kita tambahkan di sini this dot name sama dengan name seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan coba tambahkan di sini. Ini nggak perlu lah kita tambahkan metodenya. Ini aja sebagai contoh aja sih ini. Oke, kita langsung coba di sini let P2 sama dengan new version 2. Nah, ini version 2 ini akan kita ambil dari kode, kita samakan ya. Nah, kemudian kita akan cetak console.log, kita akan cek P2 instance of version 2. Nah, oke. Kita lihat hasilnya juga true ya. Jadi ini juga bisa kita gunakan di kelas ya. Untuk mengecek apakah ini adalah turunan prototype constructor muncul di superclassnya ini atau di kelasnya, ini adalah bisa bahwa P2 ini dihasilkan dari version 2. Ini bisa. Nah, kita juga bisa mengecek menggunakan instant of untuk operator dan pewarisan ya. Kita akan coba mengecek instant of untuk operator dan pewarisan. Nah, kita langsung contohkan. Misalkan kita buat kelas, version 3. Nah, version 3 ini akan kita isi konstruktor yang sama. Ini konstruktornya kita gunakan name. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan masukkan this dot name sama dengan name seperti ini ya. Nah, dari sini kita akan coba buat pewarisannya. Caranya kita buat kelas employee. Kita akan extend. Nah, kalau di ES6 kan pewarisannya kita menggunakan extend, bukan menggunakan prototype. Kita akan mengambil dari version 3. Nah, extendnya ke version 3. Nah, dari sini kita coba buat konstruktornya. Nah, konstruktornya ini jadinya ada 2. Name yang akan kita isikan untuk super kelasnya. Kemudian title ini akan digunakan di kelas ini sendiri ya. Oke, ini kita gunakan super untuk memanggil konstruktor super kelasnya. Super kita panggil parameternya sama ya, name. Nah, kemudian baru kita gunakan this dot title sama dengan title. Ini kita gunakan di kelas ini sendiri. Nah, sekarang kita akan coba panggil let el sama dengan new employee. Nah, ini ada 2 ya parameternya, tapi kosongkan dulu deh. Ini hanya untuk ngecek. Nah, sekarang kita akan coba cek console.log el, apakah el ini instant of employee. Nah, kita cek dulu. Benar, dia adalah instan dari employee. Kemudian kita akan cek lagi console.log apakah L ini instan of superclassnya apa? Version 3 ya. Version 3. Kita coba save, hasilnya juga true karena ini adalah pewarisan. Nah, setiap kelas itu diwarisi oleh objek. Nah, kita cek juga nih console.log apakah si L ini adalah instant of object. Nah, harusnya ini juga diwarisi ya.
Nah, hasilnya juga true. Jadi urutannya ini untuk pewarisan ya. Jadi employee ini diwarisi oleh person 3 dan person 3 ini juga mewarisi dari objek. Jadi ini jadi satu ya. Jadi instant of semuanya. Jadi instant of employee, instant of person 3 dan objek. Oke. Selain itu, ES6 juga memperkenalkan perintah simbol hash instant. Nah, ini kita gunakan untuk mendefinisikan pada function prototype ya, apakah secara otomatis tersedia secara default ataupun tidak di dalam kelas. Kita coba untuk langsung contohkan ya. Nah, ini kita kasih judul dulu. ES6 simbol dot hash instance. Nah, ini misalkan kita punya kelas, kita gunakan person juga ya, person 4. Nah, ini kita gunakan constructor name, kita akan ambil this dot name sama dengan name seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita akan buat ini cek ya. Let nah PS1 sama dengan new person, kita ambil dari person 4. Taruhlah misalkan ini parameternya pojok ya. Nah, kita akan cek console.log. Nah, cara ngeceknya kita bisa gunakan person 4. Nah, ini gunakan simbol array. Apakah simbol dot hash instant? Nah, dari apa di sini? Gunakan kurung yang mau kita cek yaitu PS1. Kita save. Lihat hasilnya juga true ya. Jadi ini untuk mengecek tapi menggunakan hash instant. Ini diperkenalkan sejak ES6 ya. Ini bisa kita gunakan. Nah, karena ini bisa berada di dalam kelas, nah jadi kita dapat mendefinisikan ulang simbol hash instant pada subkelas sebagai metode statis. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Nah, kita contohkan ya. Ini dengan metode statis. Nah, ini kita contohkan. Misalkan kita buat kelas yang sama. Kelas person 3. Person 5 ada ya. 3 udah tadi. Person 5 ini kita akan tambahkan konstruktor juga. Name this dot name sama dengan name seperti ini ya. Nah, kemudian dari sini kita akan ambil kelas. Misalkan kita buat Android ya. Ini akan kita extend dari version 5. Nah, di sini kita akan buat static. Nah, kita langsung cek di sini simbol dot hash instant. Nah, kita langsung cek untuk dirinya sendiri. Nah, dengan kurung kosong seperti ini, kita akan returnkan false. Nah, jadi dia kalau misalkan memang instan dari si version 5, dia akan returnkan false. Nah, ini kita langsung coba cek ya. Let A1 sama dengan new Android. Nah, misalkan kita Androidnya kasih Sony ya. Oke, di sini kita bisa cek console.log A1 apakah ini instant of Android.
Kita save. Ini hasilnya false. Kenapa bisa false? Karena di sini sudah kita cek ya. Ketika dicek ini adalah instan benar, tapi kita returnkan false supaya dia menghasilkan false ini. Jadi ini berhasil jalan ya. Nah, sekarang kita akan coba cek lagi. Nah, console. Kita ambil superclassnya. Apakah A1 adalah instant of? Ini ada turunan dari version 5. Version 5. Nah, kita save hasilnya true. Kenapa? Karena version 5 tidak kita returnkan false. Nah, defaultnya true. Oke. Nah, jadi ini untuk pengecekan apakah sebuah objek merupakan prototype constructor yang muncul dari jalur pewarisan. Nah, ini prototype suatu objek ini bisa kita lakukan. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.